Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyajikan presentasi kami pada materi pengantar pemotongan dan pemungutan pajak yang beranggotakan saya sendiri, Selvia BR Tamba, Cynthia Aristanti, Alfionita Farah, Alvina Damayanti, dan Tiara Tias. Yang pertama ada dasar hukum. Dasar hukum dari pengantar pemotongan dan pemungutan pajak ialah ada pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Yang kedua ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjadi undang-undang. Yang terakhir ada Peraturan Direktur Jenderal Pajak yaitu Per Nomor 32 Garing PJ Garing 2015 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan atau pajak penghasilan pasal 26 sehubung dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Yang selanjutnya adalah pengertian pemotongan dan pemungutan pajak. Pemotongan pajak sendiri merupakan kegiatan memotong sebesar pajak yang terhutang dari keseluruhan pembayaran yang dilakukan. Pemotongan ini dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan pembayaran atau gaji terhadap penerima gaji atau pegawainya. Sederhananya, pemotongan akan mengurangi jumlah gaji atau pembayaran yang diterima oleh pihak pegawai. Kemudian pemungutan pajak. Pemungutan pajak merupakan kegiatan memungut sejumlah pajak yang terhutang atas suatu transaksi. Pemungutan pajak ini akan menambah besarnya jumlah pembayaran atas perolehan barang. Meski begitu, ada juga beberapa kasus di mana pemungutan dilakukan oleh pihak pembayar dengan mekanisme yang sama dengan pemotongan pajak. Pemungutan ini akan menambah besarnya jumlah nominal yang harus dibayarkan atas suatu transaksi. Selanjutnya, pajak yang dikenakan pemungutan dan pemotongan. Yang merupakan kriteria pemotongan adalah PPh pasal 21, PPh pasal 23, PPh pasal 26, PPh pasal 15, dan PPh final pasal 4 ayat 2. Kemudian kriteria pemungutan. Yang merupakan kriteria pemungutan adalah PPh pasal 22 dan pajak pertambahan nilai atau PPN. Selanjutnya pihak yang melakukan dan dilakukan pemungutan. Yang pertama, pihak yang melakukan PPh pasal 22 yaitu pihak tertentu yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Sementara pihak yang dilakukan adalah pembayaran atas penyerahan barang atau penyerahan barang oleh rekanan kepada bendaharawan pemerintah, impor barang dan kegiatan usaha di bidang-bidang tertentu serta penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Selanjutnya PPN dan PPNBM, pihak yang melakukan yaitu pengusaha kena pajak atau pengusaha yang memiliki omset melebihi 600 juta per tahun atau pengusaha yang memilih sendiri untuk dikukuhkan sebagai PKP atau pemungut yang ditunjuk, misalnya bendahara pemerintah. Untuk yang pihak dilakukan adalah penyerahan barang dan atau jasa yang kena pajak. Sementara pihak yang melakukan dan dilakukan pemotongan yaitu pihak yang melakukan pada PPh pasal 21. Yang pertama pihak pemberi penghasilan, yang kedua WP Badan ditunjuk oleh Undang-Undang Perpajakan. Sementara pihak yang dilakukan yang pertama BPOP dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan. Yang kedua penghasilan yang dibayarkan kepada karyawan maupun bukan karyawan. Pada PPh pasal 23, pihak yang melakukan adalah pihak pemberi penghasilan dan pihak yang dilakukan yaitu BP Badan dalam negeri dan BUT sehubungan dengan pembayaran berupa dividen, bunga, royalti, sewa, dan jasa. Pada PPh pasal 26, pihak yang melakukan yaitu pihak pemberi penghasilan dan pihak yang dilakukan adalah WP luar negeri sehubungan dengan pembayaran berupa dividen, bunga, royalti, hadiah, dan penghasilan lainnya. Pada pasal PPh pasal 26, pihak yang melakukan pihak pemberi penghasilan dan pihak yang dilakukan adalah WP luar negeri sehubungan dengan pembayaran berupa dividen, bunga, royalti, hadiah, dan penghasilan lainnya. Lalu PPh final pasal 4 ayat 2, pihak yang melakukan pihak pemberi penghasilan dan pihak yang dilakukan objek tertentu seperti sewa tanah dan atau bangunan, jasa, konstruksi, pengalihan hak atas
tanah dan atau bangunan. Dan yang terakhir, PPh pasal 15, pihak yang melakukan yaitu pihak pemberi penghasilan, dan pihak yang dilakukan adalah WP tertentu yang menggunakan norma penghitungan khusus. Bukti pemotongan atau pemungutan pajak. Pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan merupakan formulir atau dokumen yang membuktikan jika wajib pajak secara sah sudah melunasi pajak yang terutang. Pemotongan atau pemungutan juga menjadi dokumen pelengkap yang harus dilampirkan pada saat melaporkan pajak tahunan. Yang pertama, bukti potong pajak penghasilan pasal 21. Merupakan bukti pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan oleh pemberi kerja yang diberikan kepada karyawan. Yang kedua, bukti potong pajak penghasilan pasal 22. Merupakan bukti pemotongan pajak penghasilan yang dipungut oleh bendahara pemerintah, pusat dan daerah, instansi atau lembaga pemerintahan dan lembaga negara lainnya, terkait pembayaran atas penyerahan barang. Yang ketiga, bukti potong pajak penghasilan pasal 23 dan 26. Pajak dipotong oleh pemungut pajak dari wajib pajak atas penghasilan yang diperoleh dari modal, seperti dividen, bunga, royalti, dan lain-lain. Lalu penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong pajak penghasilan pasal 21. Selanjutnya, bukti potong pajak penghasilan pasal 15. Bukti pemotongan dari pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak tertentu, seperti perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional, perusahaan dalam negeri. Yang terakhir, bukti potong pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, merupakan bukti potong yang berasal dari pemotongan pajak penghasilan atas jenis penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Sanksi tidak melakukan pemotongan atau pemungutan pajak. Yang pertama, sanksi administrasi sehubungan dengan penyampaian surat pemberitahuan masa pajak penghasilan, diatur dalam pasal 3 ayat 3 Undang-Undang KUP, berisi kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan. Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang KUP berkaitan dengan tidak menyampaikan surat pemberitahuan. Yang kedua, sanksi administrasi sehubungan dengan tidak menyetorkan uang pajak yang dipotong atau dipungut ke kas negara, diatur dalam pasal 9 ayat 1 dan ayat 2A UU KUP, pasal 13 ayat 1 UU KUP, pasal 13 ayat 2 UU KUP, pasal 13 ayat 3 UU KUP, dan yang terakhir sanksi pidana, diatur dalam pasal 39 ayat 1 UU KUP tentang lupa memberikan bukti potong atau pungut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.